Saya akan menjawab pertanyaan pertama dari soal TASSGI. Bagaimana kalian memahami realitas sejarah masuknya agama Kristen di Nusantara dalam kaitan dengan kolonialisme? Yaitu datangnya bangsa Portugis dan Spanyol ke Nusantara dengan tujuan awal itu mencari rempah-rempah dan menguasai perdagangan dunia. Selain itu, bangsa Portugis dan Spanyol juga sudah melakukan perjanjian kepada Paus, yaitu perjanjian Padro Ardo, yang mana ketika mereka masuk ke wilayah baru, mereka harus ikut mengabarkan Injil, dengan di mana mereka membawa aliran atau agama Katolik Roma. Namun ketika sudah di Nusantara, mereka banyak mendapatkan pertentangan dari kerajaan-kerajaan daerah, sehingga usaha tersebut gagal. Selanjutnya Belanda melalui VOC datang ke Nusantara yang tujuan yang sama seperti bangsa Portugis dan Spanyol, untuk menguasai rempah-rempah dan menguasai perdagangan dunia. Namun untuk menutupi tujuan utamanya, mereka terlebih dahulu ingin menaklukkan masyarakat Nusantara dengan cara misi Injili. Ajaran agama yang mereka bawa adalah agama Protestan. Masyarakat yang sebelumnya telah masuk ke agama Katolik Roma dipaksa untuk masuk ke Protestan. Demi memenuhi tersebut, VOC juga mendatangkan para zending ke Nusantara. Oke, lanjut ke nomor 2. Bagaimana memaknai realitas Nusantara bagian barat dan timur terkait peradaban bangsa? Menurut kelompok kami, sebelum bangsa Portugis maupun Belanda dan para penjajah lainnya masuk ke Nusantara, lebih tepatnya ke bagian barat dan timur, Nusantara sudah memiliki peradaban yang baik. Bisa kita lihat dari segi agama atau kepercayaan, budaya, dan bahasa. Nusantara sebenarnya sudah memiliki itu terlebih dahulu. Sebenarnya Nusantara tidak lagi membutuhkan para penjajah untuk membangun dan membawa peradaban untuk memajukan Nusantara. Hal tersebut harus kita sadari merupakan karunia Allah atas Nusantara. Pertanyaan nomor 3 yaitu bagaimana pemaknaan reflektif teologis yang selayaknya dibangun mengenai karya Allah dalam sejarah kemerdekaan Indonesia dan Pancasila. Indonesia adalah suatu negara yang merdeka dari para penjajah, dan kemerdekaan Indonesia adalah suatu anugerah yang diberikan Allah kepada kita. Reflektif teologis yang selayaknya dibangun menurut kelompok kami adalah kita sebagai bangsa Indonesia haruslah sadar bahwa kita dikaruniakan Allah sebagai bangsa yang berciri khas pluralitas, baik dari segi budaya, kepercayaan atau agama maupun bahasa. Kemerdekaan Indonesia dan juga Pancasila tidaklah lepas dari pekerjaan tangan Allah, di mana kemerdekaan Indonesia dapat kita gambarkan sebagai bangsa Israel yang keluar dari tanah perbudakan. Penyelamatan bangsa Israel sendiri tidaklah lepas dari pekerjaan tangan Allah. Begitu juga dalam konteks Indonesia. Dan melalui Pancasila yang merupakan rahmat Allah atas Indonesia, kita yang merupakan bangsa yang berciri khas pluralitas dipersatukan. Sehingga baiklah kita, bangsa Indonesia, terlebih kita generasi penerus bangsa, haruslah menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam diri kita maupun melalui perilaku kita sehari-hari. Karena Pancasila tidaklah hanya sekedar ideologi bangsa, namun Pancasila merupakan Injil Allah atas Indonesia. Sekian yang dapat kami sampaikan, terima kasih. Kita akan masuk pada soal nomor yang keempat, yaitu apa yang menjadi tantangan dalam mengkontekstualisasikan sejarah gereja yang meng-Indonesia dan bagaimana langkah konkret untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, di sini kami kelompok mengambil yang menjadi tantangan, yaitu bagaimana kita dapat merubah pikiran masyarakat yang menganggap bahwa perbedaan merupakan alat untuk menjadi pemecah belah bagi bangsa ini. Nah, dari sini kita bisa mengambil beberapa hal konkret, yaitu yang pertama menanamkan ajaran-ajaran nilai Pancasila bagi masyarakat dengan cara yaitu mengadakan pembelajaran di setiap gereja. Contohnya di beberapa golongan seperti sekolah minggu, di pemuda dan juga di orang tua, agar
dapat meningkatkan rasa persatuan dan mereka dapat mengetahui nilai-nilai dari Pancasila tersebut. Nomor 5, bagaimana mahasiswa memahami relevansi pelajaran sejarah gereja Indonesia dengan kehidupan bergereja di Indonesia dan yang meng-Indonesia, yaitu di mana gereja harus mampu bertoleransi terhadap denominasi gereja dan agama yang berbeda. Artinya, kita memahami bahwa keberagaman yang ada di Indonesia bukan menjadi alasan untuk terpecah belah, melainkan bagaimana kita menghargai perbedaan itu di tengah keberagaman yang ada, yang merupakan karunia Allah untuk kita saling merangkul dan membangun Indonesia untuk mencapai kesetaraan. Relevansi lain yang dipahami dari pelajaran sejarah gereja Indonesia yaitu kehidupan bergereja di Indonesia seharusnya tidak lagi mengadopsi secara mentah ajaran dari Barat, baik dalam liturgi, tata gereja, dan strukturalnya, melainkan memberikan kekhasan gereja Indonesia yang dikaitkan dengan Pancasila sebagai ideologi Indonesia dan sebagai Injil dari Allah, di mana gereja harus berusaha untuk membangun diri sesuai konteks Indonesia agar gereja menghidupi spirit bahwa Pancasila dan Indonesia merupakan juga karunia Allah bagi segala umat di Indonesia. Ini tanah kita, tanah tumpah darah. Ini negeri kita, di mana masa lalu milik pendahulu dan masa depan milik generasi baru. Ini tanah kita, tanah yang kaya dan makmur, beragam budaya, suku, agama, dan kekayaan alamnya ialah berkat karunia Allah. Ini negeri kita, Indonesia. Warna kulit, jenis rambut, bahkan bentuk tubuh jelas berbeda. Tak ada yang sama. Gereja tempat ibadahku, masjid tempat menuai amalmu. Minoritas, mayoritas kerap jadi persoalan yang tak kenal henti. Kawan, sebelum emosi dan egoisme merajaimu, coba tanya Tuhanmu, mengapa aku dan kamu ada di bumi? Namun, sebelum kau tanya, coba pikirkan, apakah Tuhan salah menciptakan aku di bumi pertiwi, di tanah Indonesia? Ya, tak kupungkiri kita memang beda. Tapi, apa berbeda itu hal yang nista? Tidak. Tidak. Menurutku, perbedaan itu bukan hal yang nista. Kita ada, itu kehendak Allah. Kita diciptakan di Indonesia, tempat kita berpijak sekarang dengan sengaja. Kita diciptakan untuk menyempurnakan dan memperindah Indonesia. Ya, perbedaan kita adalah karunia Allah atas tanah kita, Indonesia. Maka, mengapa kita tidak suka perbedaan? Mengapa kita kerap saling menyalahkan, membunuh,
bahkan memperkosa hak-hak sesama. Kawan, ingat, kita Indonesia. Kita punya Pancasila sebagai ideologi dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyannya. Lalu, apakah perbedaan menjadi alasan pemecah kita? Kawan, mana kasih yang kau junjung tinggi? Ayolah, bangun dari tidurmu. Mari kita maju. Kita ubah negeri ini. Mari kita tanamkan nilai-nilai Pancasila dalam diri kita. Karena ingat, Pancasila bukan sekedar ideologi negara kita. Namun, Pancasila juga merupakan rahmat Allah atas Indonesia.